Makasih ya. Tuhan sangat baik. Jadi pada malam hari ini saya ada di Jakarta dan pertama kali juga saya di apartemen, saya mengadakan Zoom ini dan tidak bawa laptop, jadi pakai handphone dan juga bahan-bahan saya semua ada di handphone, jadi saya tidak bisa lihat. Ya. Maka dengan demikian itu juga mau cari pensil atau apa untuk menulis juga tidak ada. Maka itulah suatu keadaan di mana bahwa biarlah Tuhan menjamah kita dan malam hari ini apa yang dia mau disampaikan dengan waktu yang hanya singkat setengah jam ini, biar itulah kehendak daripada Tuhan. Dan biar yang mendengarkannya juga diberkati Tuhan. Dan sebelum saya memasuki sharing firman Tuhan mengenai menjangkau jiwa, maka saya ingin berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau sungguh baik. Dimanapun kami berada, kami dapat mewartakan firman Tuhan. Maka pada malam hari ini, firman Tuhan yang kami bawakan dengan banyak kesaksian-kesaksian di mana kami diubahkan oleh Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa di marketplace. Ini ada suatu kebahagiaan yang terbesar di dalam hidup kami. Kalau ada salah satu daripada orang yang kami jangkau itu menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Itu adalah hadiah terbesar di dalam hidup kami. Maka pada malam hari ini kami bersuka cita, kami mau membagikan bagaimana kami diubahkan oleh Tuhan dan menjadi orang yang mempunyai kebijaksanaan, yang mempunyai hati yang melekat kepada Tuhan, dan setiap kali berhikmat kepada Tuhan, dan lain-lain. Maka inilah kami Tuhan, dan biar firman Tuhan ini dipimpin oleh Roh Kudus, dan setiap yang mendengarkannya dijamah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Kalau saya mau berkenalan, ya, itu istri satu, anak laki-laki satu, anak perempuan satu, menantu satu, sekarang ada cucu dua. Jadi ada dua cucu cewek ya. Jadi satu umur 5 tahun, baru ulang tahun kemarin, dan satu umur 4 tahun, nanti akan ulang tahun di Desember tanggal 30. Biasanya kami juga mengadakan ulang tahun di Jakarta. Maka hari ini saya ada di Jakarta karena keponakan meninggal dunia, di mana Tuhan izinkan dia sakit kanker, tetapi dia sangat berjuang untuk supaya menjadi saksi bahwa Tuhan selalu memberi kekuatan kepada dia, dan dia sempat kemo dan selesai kemo, dan kami pikir itu sudah selesai dalam arti kuman-kumannya atau virusnya. Tapi ternyata tidak. Tuhan izinkan menjalar seluruh tubuh, maka hari Kamis yang lalu dia dipanggil Tuhan. Dan kemarin kami juga sudah itu kremasi dan menenggelamkan abunya di laut. Maka pada malam hari ini saya diberi kesempatan untuk sharing adalah satu berkat daripada Tuhan. Saya masuk FGBMFI di umur saya 36 tahun. Maka pada saat itu saya merasa bahwa itu adalah hadiah terbesar karena saya ini orang sombong. Teman-teman FGB juga sudah lama untuk menjangkau saya masuk ke dalam FGBMFI, tapi saya pribadi tidak tertarik. Saya buka restoran, mereka sering mengadakan acara di restoran, mereka tepuk-tepuk tangan, mereka bernyanyi-nyanyi, terus sharing firman Tuhan, kesaksian, tapi saya tidak tertarik. Tapi pada saat di umur saya 36 tahun itu, saya baru lulus sarjana ekonomi, karena terlambat. Maka saya ambil extension, dan saya lulus sarjana ekonomi. Maka pada saat itu teman-teman daripada FGBMFI mengajak saya ke Kuching untuk mengikuti satu convention, yaitu FGBMFI Convention, Asian Convention ke-15 di Kuching. Maka saya ikut, karena saya bersuka cita. Maka di Kuching itulah saya dijamah Tuhan. Di Matius 6 ayat 33, Tuhan mengatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Maka saya di sana melihat bahwa bisnismen yang diubahkan, mereka bersuka cita, mereka kelihatan tidak ada beban, dan mereka sangat merendah hati. Mereka menerima saya di depan pintu, dan juga mengantar saya ke tempat duduk, dan lain-lain. Maka pada hari itu juga, saya
meminta kepada Tuhan dan berdoa, dan saya sangat berdosa, dan saya minta Tuhan jamah supaya saya bisa mau menjadi pelayan Tuhan. Maka mulai pada saat itu, saya pulang ke Pontianak dengan satu perjalanan yang spektakuler. Setelah saya menyatakan komitmen di dalam pelayanan, saya sempat hadir di dalam satu pesta pernikahan pangeran daripada Brunei di Brunei Darussalam. Waktu itu ada Whitney Houston yang membawakan puji-pujian. Saya termasuk 1.000 orang di dalam satu acara itu. Bukan hebat daripada saya, tapi hebat daripada Tuhan, di mana orang sudah bilang mau komitmen di dalam pelayanan dan diberi kesempatan untuk menyaksikan satu pertunjukan yang sangat hebat di Brunei Darussalam. Maka pulang ke Pontianak, saya dijadikan presiden chapter. Saya belum pandai bisa baca kitab suci, belum pandai berdoa, tetapi dijamah menjadi presiden chapter. Maka pada saat itu, setelah saya jadi presiden chapter 5 tahun, dan wakil saya mendampingi saya 5 tahun, maka tahun ke-6 mereka bilang, Pak Akid jadi presiden lagi. Saya bilang, jangan, tolong wakil, karena saya tahu wakil saya itu orangnya hebat, maka dia yang jadi presiden, saya turun pangkat menjadi wakil presiden. Maka itulah berjalan waktu, pelayanan bukan melihat kedudukan, tapi melihat bagaimana kita bersama-sama dengan teman dalam pelayanan untuk menjangkau jiwa. Maka singkat cerita, saya pernah menjadi VREP, pernah menjadi RD, dan pernah juga menjadi regional presiden di Kalimantan Barat. Tetapi karena pada saat juga tiba waktu, mereka bilang, Pak Akid lagi lanjutkan untuk regional presiden. Saya merasa bahwa itu tidak benar, karena saya sudah satu periode, yaitu 4 tahun, maka saya meminta teman saya untuk naik, dan saya turun dari regional 5 presiden. Itulah keadaan-keadaan bahwa bukan kedudukan yang kita cari, tetapi hanya untuk kemuliaan Tuhan, dan biar organisasi itu berjalan dengan baik. Karena setiap orang kalau dia tidak mau turun daripada jabatannya, tidak memberi kesempatan kepada yang lain untuk menjalankan atau mengalaminya. Maka sekarang regional presiden di Kalimantan Barat itu adalah pilihan Tuhan. Kita juga tidak mengerti, tapi itu pilihan Tuhan, saya bilang demikian. Dia menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sangat baik. Maka hari ini tadi bilang mengenai Presiden Jokowi, saya pribadi dari Facebook saya atau daripada saya punya keadaan di dalam sosial, saya tidak pernah menampilkan. Saya pernah bersalaman dengan Presiden Joko Widodo, saya pernah foto dengan beliau, tetapi itu hanya kasih karunia daripada Tuhan. Itu juga berkat pelayanan. Saya diajak teman-teman ke Sanggau, ke Sosok, Bodok, untuk FGBBFI di dalam land lift. Maka saya ikut mereka ke sana, dan kami juga diberi tugas kesaksian atau membawa firman Tuhan bersama dengan teman-teman, dan pelayanan itu berjalan dengan sangat baik. Maka pada saat dinner malam itu, di mana ada satu telepon daripada karyawan, dia bilang, Pak, besok Jokowi mau makan malam, makan di restoran Gajah Mada. Bapak bisa pulang tidak? Saya bilang tidak bisa, karena saya pelayanan, maka saya tidak akan terganggu di dalam pelayanan gara-gara untuk menyambut Jokowi, karena saya juga pikir bahwa tidak mungkin dia akan makan di restoran saya. Maka singkat cerita, saya bilang, kalian mengurus saja, kalau memang dia datang, ya sudah, terima saja. Kalau memangnya tidak, ya sudah, tidak apa-apa. Maka singkat cerita, acara dinner berjalan lancar, dan besok pagi kami bangun dalam keadaan sehat, dan lain-lain, dan kami juga masih mampir ke Soso, dan lain-lain, dan terus perjalanan sampai pulang ke Pontianak. Saya tidak ada beban, dan tidak juga mempunyai satu motivasi untuk menjumpai Presiden Joko Widodo. Tapi semuanya kalau di dalam Tuhan, itu berjalan lancar saja. Maka singkat cerita, tiba di Pontianak sudah malam. Jokowi mau makan, dia sudah makan dan sudah pulang. Tapi karena pesawatnya tidak bisa terbang, atau dia terbang ke Putu Sibau, maka dia ditunda sampai jam 9 malam, baru dia akan ke restoran Gajah Mada.
Maka pada saat itu saya jam 8, saya mandi, saya pakai baju batik, dan saya keluar. Pas sebelum jam 9, saya sudah tiba di restoran, dan ternyata protokolnya bahwa ownernya saja yang boleh bersalaman dengan Joko Widodo, dan boleh berfoto dengan Joko Widodo, yang lain-lainnya tidak boleh. Maka saya baru merasa bahwa itu momen penting. Kenapa saya tidak anggap penting? Tapi itulah keadaan bahwa ya menjumpai Joko Widodo itu baik. Tapi kalau perjumpaan dengan Yesus Kristus itu yang terbaik. Amin. Maka pada malam hari ini, kenapa hidup saya itu hidup yang sangat-sangat baik, itu adalah saya sudah pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus di wajah FGB MFI di umur saya 36 tahun. Maka mulai saya menjabat jadi presiden chapter, itu saya sudah mulai berkarya di dalam pelayanan. Dan pelayanan saya tidak heboh, tetapi pelayanan saya hanya terus-menerus, pelan-pelan, pelan-pelan, dan akhirnya sampai hari ini kami tetap masih dalam pelayanan. Walaupun saya wakil daripada regional presiden Karbar, vice presiden Karbar atau wakilnya, maka kalau COVID sudah berlalu, kami juga akan melayani dengan sangat baik. Dan Minji juga menjadi satu presiden, kami juga akan bersama-sama dalam arti pelayanan dan pelayanan. Singkat cerita, kalau untuk menjangkau jiwa, maka kita perlu diri kita dulu yang mempunyai satu perjumpaan pribadi dengan Tuhan, atau satu komitmen dengan Tuhan, atau satu kehidupan yang mau dipimpin oleh Tuhan, dan satu mau berkarya di ladangnya Tuhan. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka sama juga, kalau kita mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dan dosa kita sudah diampuni, tapi kalau kita tidak mau melayani, itu sama juga seperti kita hanya mau membaca firman Tuhan, tetapi tidak mau menjadi pelaku firman Tuhan. Maka pada malam hari ini, ada satu ayat dari Tuhan juga di Matius 4 ayat 19, Tuhan juga mengatakan bahwa dia datang ke dunia ini untuk menjadikan kita ini menjadi penjala manusia. Bukan dia datang ke dunia ini untuk membuat kita ini hebat, dalam arti itu kaya raya. Tidak. Tapi dia mau kita untuk menjadi penjala manusia. Maka kalau mau menjadi penjala manusia itu, kita harus mengerti diri kita dulu. Saya pada saat waktu pelayanan sudah belasan tahun, ini sudah 25 tahun di dalam FGB MFI, saya pernah ditegur oleh teman di Jakarta, dia tanya, Pak Akid sudah membaca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu berapa kali? Saya tidak berani menjawab. Karena saya ini orangnya praktisi, orangnya sibuk, tidak hobi baca, suka pelayanan, maka kehidupan saya itu tidak bisa membaca kitab suci dengan teratur. Pernah membaca Kejadian, pernah membaca Keluaran, tetapi itu loncat sana, loncat sini. Sehingga satu Alkitab itu kalau mau diselesaikan, kalau dihitung itu 1 tahun pun juga tidak selesai. Maka singkat cerita, dia bilang sayang sekali. Kalau Pak Akid bisa meluangkan waktu, duduk diam, baca kitab suci, maka Pak Akid, saya merasa bahwa pelayanannya akan lebih baik. Maka saya dapat hadiah dari Tuhan, di mana corona ini, saya kan tidak bisa kemana-mana. Di bulan Juni, Juli, Agustus, peaknya daripada COVID-19 ini, membuat kita tidak bisa kemana-mana. Kalau kemana-mana pun orang takut sama kita. Maka lebih baik di rumah saja. Dan saya manfaatkan waktu saya, coba saya baca kitab suci. Kalau dulu kalau baca kitab suci, obat tidur. Tapi sekarang, kalau saya baca kitab suci, saya coba bagaimana saya melawan. Karena satu, saya harus menyelesaikan kitab suci. Singkat cerita, dalam 1 bulan, saya bisa membaca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu selesai. Hanya 1 bulan. Itu saya tidak percaya. Saya coba ulangi lagi 1 bulan. Saya coba baca Kejadian sampai Wahyu, saya ulangi lagi. Ternyata memang tidak sulit. 1 bulan juga selesai. Maka dengan demikian itu, ternyata membaca kitab suci itu, kalau memang sudah dipimpin oleh Roh Kudus, dan memang kita ada satu komitmen, ada satu ketekunan, ada satu mau dipimpin oleh Tuhan,
maka saya sudah bisa menyelesaikannya. Maka pada malam hari ini, kalau teman-teman melihat saya bilang bahwa baca Alkitab itu 1 bulan 1 kali, dari Kejadian sampai Wahyu, bukan saya membanggakan diri saya. Tapi saya hanya mau menyatakan bahwa kalau bersama Tuhan, ada satu kekuatan yang belum kita pakai. Tapi kalau kita mau pakai, itu dia bisa menjadikan kita terkagum-kagum atau kaget kepada dia. Maka saya sudah menjalaninya. Terus selanjutnya, karena aktivitas sudah berjalan, maka saya coba baca juga, tetapi karena banyak bolong-bolongnya atau banyak kegiatan, maka 2 bulan satu Alkitab selesai juga. Maka saya merasa bahwa kalau memangnya kita sudah aktif di dalam pelayanan, tapi kita juga tetap membaca firman Tuhan, itu bisa 2 bulan satu Alkitab. Atau 3 bulan satu Alkitab. Jangan sampai terlalu lama. Karena kalau terlalu lama rasanya itu tidak begitu baik juga. Tapi di malam hari ini, kalau orang yang tidak membaca firman Tuhan dalam arti itu seperti yang pernah Tuhan jamah kepada saya, itu tidak ada satu keadaan yang tidak baik. Maka hanya saya memberi contoh bahwa kalau di dalam Tuhan, itu ada suatu kekuatan yang benar-benar hebat. Ya. Dan juga di dalam pelayanan, kita melayani Tuhan. Seperti di Matius 28 ayat 19, Tuhan yang bilang, pergilah, ya, beritakan Injil sampai ke seluruh dunia. Ya. Maka kita diberi tugas untuk pergi dan memberitakan Injil. Maka di dalam penginjilan juga, setiap dari kita itu mempunyai talenta yang berbeda-beda. Jadi jangan umpamanya kita orang lama, kita merasa kita lebih hebat daripada orang baru. Maka orang baru itu juga merasa bahwa saya tidak layak untuk melayani Tuhan di dalam penginjilan atau menjangkau jiwa. Tidak. Semua sama di mata Tuhan. Semua sama. Maka pada malam hari ini, Tuhan juga bilang bahwa orang yang terdahulu akan menjadi terbelakang. Dan orang terbelakang akan menjadi terdahulu. Maka, kalau kita simak firman Tuhan ini adalah bahwa Tuhan mau kita semuanya harus rendah hati di hadapan Tuhan. Jangan merasa bahwa kita ini terdahulu adalah paling hebat. Jangan merasa orang yang terakhir itu tidak bisa menjadi terdahulu. Maka rumus daripada Tuhan itu adalah berbeda dengan rumus dunia. Maka ayat ini harus kita juga pegang dan kita harus terapkan di dalam satu pelayanan menjangkau jiwa, di dalam satu keadaan yang sangat baik dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan juga firman Tuhan mengatakan bahwa siapa mencintai nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Maka pada malam hari ini, kok bisa begitu? Tapi siapa yang tidak mencintai nyawanya karena Tuhan, maka dia akan memperolehnya. Dan memperolehnya dalam satu kehidupan yang kekal. Maka pada malam hari ini juga sama. Kita melayani Tuhan juga harus ada pengorbanan. Kalau tidak ada pengorbanan, itu seolah-olah kita itu kita sangat mengasihi nyawa kita. Orang yang mengasihi nyawanya berbeda. Dia akan ambil John aman saja. Pokoknya dia mempunyai satu karakter atau ciri John aman saja. Tetapi kalau orang yang dalam arti dijamah Tuhan untuk menyatakan bahwa kalau kehilangan nyawa juga tidak apa-apa demi Tuhan, maka itulah orang-orang yang siap dipakai Tuhan untuk melayani dan menjangkau di marketplace. Dan satu-satunya wadah yang sangat baik untuk menjangkau jiwa adalah FGB MFI. FGB MFI adalah satu wadah yang sangat baik, di mana kita bisa bergandengan tangan dengan semua denominasi gereja bersama-sama untuk menjangkau jiwa. Dan pada saat menjangkau jiwa juga, kita seperti land lift, air lift, kemana-mana, kalau di dalam satu pertemuan itu, ada satu orang saja bisa bertobat atau dimenangkan dalam Tuhan, kita sudah sangat bersuka cita. Maka satu jiwa itu begitu baik dan begitu berartinya di dalam satu pelayanan daripada kita. Dan juga Tuhan tidak pernah menanya kita berapa kekayaan daripada kita. Tidak. Orang yang kalau setiap hari mencari duit dari pagi sampai malam, oleh sebab itu tadi teman kita Tony Pang tanya, bagaimana saya membagi waktu saya? Saya benar-benar dijamah Tuhan. Pekerjaan saya terjalankan dengan sangat baik. Saya ada buka restoran. Restoran itu tidak bisa ditinggalkan kalau orang yang mau terjun ke dalam itu dengan sedalam-dalamnya.
Seperti kalau mama dia mau jadi koki, dia akan masak, dan dia akan tidak bisa tinggalkan dapur. Kalau dia mau menangani keuangannya atau takut kecolongan, atau takut maksudnya itu diambil orang, maka dia juga akan terikat kepada keuangannya. Kalau saya pribadi tidak. Saya memakai karyawan saya lebih daripada restoran lain. Itu satu. Kedua, saya mengasihi karyawan saya, sangat mengasihinya. Seperti firman Tuhan bahwa kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Maka kalau karyawan itu kalau dikasihi, mereka akan bekerja dengan satu dedikasi yang sangat tinggi. Tidak perlu kita jaga dia. Kita hanya bisa mengontrol dengan cara kita saja. Tapi dia bisa bekerja dengan baik. Saya punya koki, setiap tahun saya bawa dia jalan, holiday, traveling, dan menjadikan dia raja, dan saya menjadi hambanya atau menjadi pelayannya ya. Maka dengan demikian dia sangat berkesan. Dan ada karyawan yang sudah bekerja dari buka restoran sampai hari ini, dia bilang bahwa hidupnya sudah di restoran itu, maka dia tidak akan pindah. Dan kalau orang mau membajak dia atau mengambil berapapun untuk supaya dia pindah, dia tidak akan pindah karena dia sudah bekerja dengan sangat baik. Maka karyawan saya didik mereka atau memperhatikan mereka itu seperti memperhatikan diri saya. Maka saya mempunyai waktu pelayanan yang banyak karena restoran saya ada yang menanganinya. Perusahaan lain juga kami ada kopi, kami juga terapkan sama. Sekarang saya ada buka satu oleh-oleh Pontianak, dan juga saya terapkan sama. Bahwa keuntungan itu saya akan bagikan kepada mereka yang menjalankannya. Ya. Maka tanpa terasa saya sudah berbicara 25 menit, saya ada pasang alarm. Ya. Maka malam hari ini, marilah kita sama-sama untuk menjangkau jiwa. Tetapi kita harus membersihkan diri kita. Saya karena ada cucu, setiap hari main di kamar saya, dia main di lantai, maksudnya itu bersuka cita dan lain-lain, tapi mainnya di lantai. Maka lantai itu setiap pagi saya bersihkan. Waktu saya bersihkan, setelah saya bersihkan debu-debunya, ya itu sapunya saya bersihkan juga. Maka kalau kita mau menyapu yang bersih, lantai yang bersih, sapunya juga harus bersih. Kalau sapunya tidak bersih, kita tidak bisa menghasilkan lantai yang bersih. Maka menjangkau jiwa juga sama. Jangan kita menjadi batu sandungan. Kita pintar berbicara, ternyata karakter kita tidak bagus. Kalau orang yang mengerti keluarga kita, dia akan merasakan bahwa orang ini tidak benar nih, berbicaranya tidak benar. Ya. Maka kita perlu buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus, kasih, damai sejahtera, sukacita itu dari Tuhan, bukan dari kita. Terus kesabaran, kebaikan, kemurahan, itu terhadap sesama manusia. Maka kita harus sabar terhadap sesama manusia. Harus baik, harus bermurah hati. Ya, di Galatia. Maka dengan demikian, kalau yang kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, itu dari diri kita sendiri. Maka pada malam hari ini, Roh Kudus harus ada di dalam diri kita. Dan orang yang mengasihi Tuhan, atau yang dikasihi Tuhan, atau orang yang dipilih Tuhan, maka setiap hari dia akan berjalan dipimpin oleh Tuhan. Ya. Maka pada malam hari ini, waktu saya setengah jam sudah berlalu, maka singkat cerita, kalau mau melayani Tuhan, kesimpulannya adalah sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Kalau orang yang tidak mau sangkal diri, dia mau sombong, tidak mau rendah hati, dia tidak bisa menjadi murid Yesus. Kalau dia tidak mau pikul salib, hanya mau enaknya saja, tidak mau sulitnya, tidak mau berkorban, maka nanti salibnya dipotong-potong dan akan pendek, dan dia tidak bisa menyeberangi sungai kehidupan sampai kepada surga. Dan kunci terakhir untuk pelayanan menjangkau jiwa adalah ikut Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Firman singkat sudah kami bicarakan. Kalau nanti ada tanya jawab dan sebagainya, biarlah berjalan dengan baik. Karena apa yang Tuhan ingin sampaikan, sudah kami sampaikan. Jamah setiap yang mendengarkannya. Bukan firman yang berat untuk menegur kami dan semuanya. Kami semua ada kelebihan dan kekurangan, tetapi Tuhanlah
yang menjadi penentunya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Semua Tuhan pakai dengan sebaik-baiknya. Asal kami mau diproses oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Boleh saya minta. Terima kasih Pak Akid. Terima kasih. Oh, sangat memberkati kami semua. Ya, boleh. Ya, boleh saya minta apa yang Babe dan bro-bro yang hadir untuk memberikan aplaus atau apresiasi mungkin. Ya. Saya waktunya 30 menit tapi terasa apa namanya? terasa luar biasa berkesan bagi saya Pak Akid. Sharing yang apa bagi saya yang serasa mungkin apa 15 menit ya Pak Akid ya apa namanya dengarnya. Jadi saya rasa itu berarti bagi saya itu sesuatu yang apa namanya luar biasa saya nikmati Pak. Dan saya yakin juga yang lain juga seperti itu. Mungkin ada yang mau bertanya silakan kalau ada bisa di chat box dan juga bisa menyampaikan langsung ke Pak Akid. Silakan. Boleh bertanya. Oke, mungkin sambil menunggu yang lain Pak, saya mulai lebih dulu Pak. Mungkin ini untuk mancing Pak Akid mungkin ya. Jadi kalau saya boleh tahu Pak, bagaimana pandangan keluarga atau mungkin istri Pak Akid kalau boleh tahu Pak terhadap apa ya pelayanan Pak Akid. Jadi Pak Akid jelas bagi saya tadi kalau dari sharing Pak Akid itu menempatkan pelayanan di atas usaha Pak seperti itu. Bukan tidak diurusi Pak ya, itu yang saya rasa yang saya pahami. Nah, saya ingin tahu mungkin dari istri Bapak atau mungkin dari keluarga itu bagaimana Pak waktu apa namanya ya bagaimana mereka melihat itu Pak Akid. Nah, terima kasih. Kalau mengenai istri, suami adalah kepala keluarga. Maka istri dari pertama kami menikah, dia adalah penolong saya, dan dia mengerti hukum daripada Tuhan. Itu suami adalah kepala. Maka pada saat sebelum saya dijamah Tuhan di umur 36 tahun, kami sudah menikah dari tahun 1988 ke 1996, itu berarti sekitar belasan tahun. Itu sifat saya tidak bagus. Saya orangnya emosional. Dan mau apa itu mau cepat. Saya itu seperti belum lihat kulitnya sudah mau lihat isinya ya. Jadi memang itu super cepat punya. Maka istri saya itu dia mengerti keadaan saya. Maka pada saat kami pacaran, saya bilang sama dia, kalau saya marah, kamu suruh saya pergi tidur ya. Maka dia udah masuk ke otaknya. Maka pada saat saya emosi, dia bilang, udah yuk pergi istirahat, yuk pergi tidur. Maka saya pergi tidur, dan besok pagi saya bangun, atau siang hari saya bangun, ya, maka saya merasa menyesal, karena saya sudah emosional. Maka setelah umur 36 tahun, saya dijamah Tuhan di wadah FGB MFI, dia juga sangat bersuka cita. Maka saya masuk di dalam pelayanan, dan dia juga sangat mendukung saya. Maka pelayanan di FGB, ya dia sangat mendukung. Maka saya kalau kemanapun saya pergi, dia tetap mendukung. Singkat cerita, kami berdua bangun satu menara doa, di mana kami tidak mau terlalu ideal, mirip keluarga-keluarga lain, karena semua keluarga itu berbeda. Maka kami tidak doa malam bersama-sama. Karena kalau doa malam bersama-sama, dia harus tunggu saya, atau saya harus tunggu dia, atau dia sudah ngantuk, dia ada pekerjaan lain, maka kami akan saling, dalam arti itu tidak sejahtera. Maka kami tidak mau doa malam bersama-sama. Saya mau doa pagi hari, sebelum aktivitas, sebelum nonton TV, sebelum buka HP, sebelum olahraga, sebelum apa-apa, kami harus doa dulu. Maka pada saat doa itu kami bergantian. Kalau saya berdoa untuk pelayanan kemana dan kemana, ya dia mendengarkannya. Dan dia juga mendoakan saya di dalam pelayanan itu. Maka singkat cerita, kalau dia mau ikut, dia juga bilang mau ikut ya. Maka dengan demikian itu sangat enjoy. Maka kami bangun dan akhirnya ke suatu kehidupan yang enak. Seperti kali ini saya ke Jakarta, dia tidak mau ikut. Ya sudah,
Karena satu itu memang seperti demikian. Maka kalau keluarga, kita sudah satu kesatuan, ya di zaman Tuhan, dan terus hidup di dalam Tuhan, dalam arti emosionalnya sudah berkurang, dan lain-lain, maka nilai plusnya itu ya didukung istri, dan istri juga dukung pelayanan. Sekarang apalagi ada LOF, di mana LOF mereka itu ada satu keadaan di mana ada belajar doa, belajar bawa firman Tuhan, belajar bawa acara dan sebagainya, maka tanpa sadar juga istri terlibat di dalam pelayanan. Ya, itu jawaban daripada saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Akid. Sebelum saya beri kesempatan kepada yang lain untuk bertanya, saya ingin sapa B. Halim. Selamat malam, B. Nah, Pak Akid dan juga Bro Daniel. Ya, ini salah satu Ardi, Pak, di Bundaran HI, Pak Akid. Malam Pak Akid. Malam. Malam Pak Alek. Ya, selamat malam, Bro Halim. Iya. Oke, terima kasih Mbak Halim sudah menyapa. Ada yang mau bertanya? Yang lain, silakan kalau ada. Terima kasih Pak untuk jawabannya Pak Akid. Pak Bram mungkin, silakan Pak. Nyusul Bro Tony, yang lain nih. Oke, ya. Mungkin Bro Simon yang baru tiba di Jakarta. Dari Pontianak, Bro Simon. Belum, bukan dari Banjarmasin. Oke. Makasih loh sudah join meskipun Kalau baru apa. dari Pontianak pasti singgah ke tempat Pak Kianto, Pak Akid ya. Ya. Saya sering ke Kubur Raya, Pak. Oh, terima kasih. Salam Pernah kenal Pak Kianto. Pernah ke chapter Kubur Raya? Enggak, saya sering dinas ke sana, Pak. Oh, oke. Kerja. Welcome, kita undang makan nanti. Siap, Pak, siap. Ya. Oke. Makasih Bro Simon. Bro David mungkin, bukan Caniago. Silakan Bro kalau ada yang mau ditanyakan ke Pak Akid. Selamat malam Pak Akid. Thank you Pak. Malam. Pak. Ya, Pak Akid, kalau dari pengalaman hidup Bapak kan berarti Bapak mengalami Tuhan kan umur 36 tahun ya Pak ya, waktu saat itu. Iya. Nah, dari saat itu umur 36 menurut Bapak, kan saya masih 32. Sebetulnya penting nggak sih orang itu sudah mengutamakan pelayanan di waktu masa mudanya nih Pak? Nah, terus juga apakah kita maksudnya kan selagi kita muda, kita lebih banyak kayak ambil fokus juga, masih setengah-setengah, masih kita kejar karir juga, tapi setengah juga kita pelayanan, atau seperti apa Pak? Karena jujur untuk saat ini itu saya rasa saya kekurangan waktu sih untuk pelayanan gitu Pak Akid. Mungkin Pak Akid bisa cerita ya untuk itu, karena agak klise ya kalau kita ngomongin tentang waktu Pak, gitu. Mungkin itu sih Pak Akid pertanyaan saya. Boleh. Ya. Terima kasih David. Satu pertanyaan yang sangat bagus ya. Kalau masih muda di zaman Tuhan, itu sangat beruntung. Maka David itu adalah 32 tahun, berarti 4 tahun lebih cepat di zaman Tuhan dari saya. Itu adalah sangat baik ya. Tetapi di dalam membagi waktu, kita harus membagi waktunya dengan sangat baik juga. Maka waktu yang diberikan Tuhan kepada kita sebenarnya, banyak orang itu bilang 24 jam itu banyak ya. Tidak banyak loh. Saya pribadi juga waktu 24 jam itu tidak banyak ya. Kalau saya tidak menjalankannya dengan baik ya, itu tidak bisa dalam arti mengaturnya dengan baik juga. Jadi David dalam arti umur 32 tahun, sekarang baru dapat anak, masih kecil ya. Kalau kita memang waktunya tidak diberikan secara praktek untuk pelayanan, itu wajar. Karena kita dalam perjuangan, bisnis juga dalam arti itu belum begitu
sampai dalam arti itu satu pola yang sudah baku, ya. Dan juga istri juga harus bisa mengerti keadaan-keadaan pelayanan dan sebagainya. Maka semuanya itu jangan terlalu memaksakan. Kita ikut aja, ya. Kalau David sama istri bisa setiap pagi berdoa untuk FGBMFI saja, sudah sangat bagus. Maka hati itu kalau ada di FGBMFI atau hati itu ada di pelayanan berbeda. Dan juga kalau mensyukuri segala hal yang terjadi dalam kehidupan seperti bisnis, seperti anak, seperti istri, dan lain-lain, sosial dan lain-lain. Itu bersyukurnya kepada Tuhan, itu sudah juga pelayanan. Maka kalau David bisa mengasihi anak, bisa mengasihi istri, bisa membuat bisnisnya maju, dan juga masih terlibat di dalam pelayanan, di dalam FGBMFI, walaupun secara fisiknya tidak bisa terlalu banyak untuk hadir, tapi itu adalah suatu keadaan yang sudah baik. Kalau doa, perhatian, terus ada teman-teman yang mengalami kesulitan, kita bantu juga partisipasi menyelesaikan, dan lain-lain. Itu sudah sangat bagus. Maka Tuhan itu mencatat. Dan akhirnya, makin hari, Tuhan akan menunjukkan bahwa arahnya kemana. Kalau saya sih sekarang sudah bebas pelayanan. Karena satu memang jam terbang saya tinggi. Sampai saya bukan pelayanan lagi, tapi saya bersama istri bisa honeymoon. Dulu kalau tidak ada COVID, kami setiap bulan itu bonus pelayan itu honeymoon. Walaupun umur sudah 61 tahun, tapi masih tetap menciptakan suasana honeymoon. Maka itu adalah suatu spektakuler daripada Tuhan. Jayo, selamat berjuang, David. Thank you. Terima kasih Bro David, pertanyaannya juga terima kasih Pak Akit. Saya lihat jempol dari salah satunya dari Bebani, mungkin Bebani ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan ke Pak Akit, silakan B. Belum ada, B. B Halim juga kasih jempol, silakan B Halim kalau ada yang mau disampaikan B. Saya cuma bilang, oh iya. Ya, tadi udah silakan. nggak mau dikasih nggak mau ngomong, sekarang mau ngomong. Udah nggak apa-apa, lu aja B, lu dulu B. Enggak. Kalau saya itu gue dulu ya Ban ya. Habis itu baru lu Ban. Sorry. Kalau saya sih tadi kan saya belum dengar, cuman saya pernah dengerin kesaksiannya Pak Akit. Jadi karena pernah undang di BHI 12 kayaknya dulu nanti. Saya juga udah pernah dengar, tapi kalau saya sih belajar ya, maksudnya baik belajar dari pengalaman beliau yang sudah pernah ya belajar terus lah bertumbuh secara karakter dan iman sesuai kasih karunia yang diberikan Tuhan pada saya. Belajar terus, yang intinya seperti itu sih. Yang tadi Pak Akit juga bilang benar bahwa kalau masih muda bersyukur bisa melayani Tuhan sama bekerja itu sangat almost perfect lah menurut saya. Itu almost perfect. Kalau saya sih udah sama kayak Pak Akit, lebih tua malah baru di zaman Tuhan. Jadi kalau yang dapat lebih muda bisa melayani Tuhan itu ya lebih bersyukur sama almost perfect. Jadi mungkin bisa banyak menjangkau jiwa nantinya. Lebih banyak menjangkau jiwanya. Karena kan seumurannya sama yang muda nggak beda jauh. Jadi masih bisa memberikan impact yang bagus. Itu aja sih. Thank you. Terima kasih Bealim. Sebelum saya kasih kesempatan lagi ke Bebani, Bro Reynold selamat bergabung Sugeng Dalu Mas. Makasih sudah join Bro Reynold. Silakan Bebani. Ya, saya cuma tadi melihat Pak Kianto sharing, ini baru pertama kali saya dengerin Pak Kianto sharing ya, dan saya sangat bersyukur Pak Kianto bisa menjabarkan pada saat Pak Kianto bilang bahwa di full gospel inilah yang Pak Kianto bisa mendapatkan insight ya dari Tuhan gitu. Apalagi
tadi dibilang bahwa Pak Kianto tuh tidak suka membaca gitu. Jadi saya melihat setelah Pak Kianto melakukan untuk membaca, malah cuma 1 bulan itu pun 2 kali untuk baca Alkitab. Dan saya mau belajar dari Pak Kianto gitu ya. Setelah bergabung di Full Gospel, saya dari tahun 2018 bergabung di Full Gospel, malah saya belum melakukan untuk membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Tetapi saya bersyukur saya lebih dekat pada saat saya join di Full Gospel. Nah, yang saya ingin tekankan di sini, kita itu sebagai manusia itu kita membutuhkan Full Gospel, bukan Full Gospel yang butuh kita loh. Karena apa? Kalau pada saat kita keluar dari Full Gospel apa bodoh amat. Justru kita yang harusnya membutuhkan Full Gospel gitu loh, untuk mengubah karakter kita, untuk mengubah cara kita berpikir, mindset kita, dan kita lebih dekat kepada Tuhan itu. Yang saya alami seperti ini. Jadi saya tuh lebih banyak setiap hari itu baca Alkitab gitu ya. Yang dulunya cuma hari Minggu atau Sabtu doang yang hanya sebagai suatu kewajiban. Terus saya juga udah bisa mendorong kepada anak-anak saya untuk bisa yuk kita itu di dalam kehidupan sekarang ini kita lebih harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Caranya bagaimana untuk mendengarkan suara Tuhan? Yaitu kita harus baca Alkitab. Dan saya salut sama Pak Kianto, saya bisa belajar dari Bapak untuk hal seperti ini. Terima kasih Pak Kianto. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Hanya FGBMFA itu adalah satu wadah yang baik. Ya. Tapi kalau kita berubah dan sebagainya, itu adalah zaman daripada Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan baik. Ya, terima kasih Bebani, terima kasih Pak Akid. Mungkin B. Peter, sebelum saya ke Bro Daniel. B. Peter ada Belum yang mau ada, ditanya? Be. Belum Udah ada. cukup nih, udah dengerin dari yang lain-lain. Oke, B. Makasih, B. Bro Daniel, dari Pontianak juga, silakan, B. Ada yang mau disampaikan mungkin atau mau ditanyakan ke Pak Akid? Mungkin sudah sering dengar Pak Akid, tapi mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan Bro Daniel kalau ada. Bro Daniel? Oh. Oke. Oh ya, silakan Bro. Bisa. Saya nggak ada yang perlu tanyakan ya, karena selama pelayanan Pak Akid saya udah sering ikut dan melihat sendiri bahwa Pak Akid bisa menjadi contoh dan teladan bagi saya dan buat semua FGB Men di Kalimantan Barat. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bro Daniel. Ini sepertinya lagi di luar ya, Bro. Mohon izin mengingatkan, Bro. Silakan. Lagi perjalanan pulang. Oh, lagi perjalanan pulang ya. Silakan Bro Daniel. Terima kasih. Makasih ya sudah bergabung meskipun dalam perjalanan. Bro saya ingin ke sebentar. Pak Alex juga lagi berkenan. Boleh bertanya, Bro Tony. Silakan Pak, kalau ada Pak. Terima kasih Pak Kianto. Sharing dan kesaksian hidup bersama Yesus sangat memberkati saya dan kita semua. Pak, saya mau nanya, dalam pelayanan Bapak sekarang ini, jam terbangnya ya, di mana sekarang ini di generasi berikutnya, ini udah online semua Pak ya, kehidupan serba cepat. Bagaimana Bapak dalam penjangkauan jiwa mempersiapkan anak-anak muda Pak, yang kehidupannya sudah berubah dengan zamannya kita. Sudah zaman online nih Pak. Karena lebih banyak tatap mukanya dengan online dibanding dengan berkumpul bersama offline. Ini satu pertanyaan yang sulit ya. Karena satu, kita perlu berdoa kepada mereka. Bagaimana Tuhan tolong menjangkau mereka, walaupun dari mereka online, ya terutama online. Karena anak-anak muda sekarang, dan sama juga kita pernah muda ya, dan sekarang juga kita dalam arti sudah berumur, tapi jiwa juga masih muda ya. Amin. Kita memang di dalam kehidupan ini banyak sekali cobaan-cobaan atau satu godaan-godaan yang setiap hari bisa terjadi.
Maka dengan demikian anak-anak muda lebih lagi. Mereka mempunyai satu keadaan di mana jam ini, jam depan itu berbeda dan sebagainya. Dan juga saya melihat juga anak-anak muda itu susah tidur awal. Mereka bisa tidurnya jam 1, jam 2 ya. Besok pagi bisa jam 9 baru bangun, jam 10 baru bangun ya. Itu adalah suatu kebiasaan di mana bukan kebiasaan yang baik, tapi kebiasaan-kebiasaan ini sudah lama. Maka di dalam menjangkau jiwa untuk pertanyaan daripada Pak Bram, saya melihat bahwa itu perlu kuasa Roh Kudus, kuasa daripada Tuhan, dan saya pribadi belum menemukan cara apa yang paling baik untuk menjangkau mereka, supaya dalam online pun mereka masih di zaman Tuhan. Mungkin Pak Bram bisa sama-sama lah kita nanti berjalannya waktu, karena ini juga zaman modern, dan kita seperti saya umur 61 masih bisa pakai handphone dan pakai ini dan sebagainya, itu sudah kasih karunia daripada Tuhan. Dan memang zaman berubah, zaman sangat berubah. Ya, maka hari ini pertanyaan Pak Bram, mari kita sama-sama nanti kita doakan dan kita pecahkan bersama-sama. Kalau saya sudah ada menemukan jawabannya, nanti saya juga kasih tahu kepada Pak Bram ya. Pak Bram juga kasih kepada saya, biar kita sama-sama bisa melayani dengan baik. Tuhan berkati. Kita sepakat doakan ya Pak. Ya, Thank you, doakan. Pak Kianto. Ya, doakan. Yes. Ya, mungkin masih bisa 2 pertanyaan lagi. Saya ke Bro Niko mungkin sebelum nanti ke Bro Reno. Bro Niko? Ya, selamat malam, Pak Akid. Saya nggak nanya sih, saya cuman kagum aja dengan semangatnya Pak Akid nih, dan ini menginspirasi saya sekali Pak. Saya belajar banyak dari Pak Akid tadi, dari perjalanan mulai awal ya, kenal full gospel umur 36, nggak beda dengan saya Pak. Saya kenal full gospel juga umur 36, 35, 36 Pak. Saya jadi jaring sama ini Bro Ferry pas nggak ada di sini ya. Tapi saya juga ketemu sama BHK, Bro Bani, Bro Simon, ini di umur saya 36 Pak. Lalu saya menikah umur 37. Jadi luar biasa, sama dengan Pak Akid tadi juga. Setelah join Full Gospel kira-kira sekitar 3 tahun, saya dicorokin jadi presiden chapter ini Pak. Padahal saya juga sama, saya nggak pintar berdoa, saya nggak pintar mendekati orang gitu ya, saya nggak pintar bicara, saya nggak pintar Alkitab apalagi gitu ya. Tapi saya disuruh jadi presiden chapter Pak. Nah ini tantangan sekaligus bagi saya panggilan juga. Jadi saya sangat happy ya hari ini dapat inspirasi dari Pak Akid. Dan saya juga ingin mengajak juga teman-teman semua ikut aktif gitu. Mungkin bagi kayak tadi Bro David gitu ya. Mungkin kalau mau join jadi kepengurusan itu kita sangat butuh loh. Kita sangat ingin semua terlibat dalam membangun chapter kita gitu kan. Nah ini saya rasa ini tema hari ini bagus sekali. Jadi ini memang tema bulanan kita Pak Akid, menjangkau jiwa, ini tema bulanan kita. Untuk bulan November ini harapannya ya tentunya semakin banyak pria-pria yang ikut gabung di Full Gospel. Dan saya sendiri mengalami perubahan banyak Pak di Full Gospel ini, dan yang saya sayangkan kok baru tahu gitu ya setelah saya umur 36 gitu. Coba kalau misalnya mungkin sejak muda lebih happy lagi, karena saya merantau di Jakarta ini 15 tahun, waktu itu nggak ketemu sama sekali komunitas yang pas buat saya, apalagi ini interdenominasi ya, jadi semua bisa bergabung. Kita nggak ada sekat-sekat gereja, kita nggak ada sekat-sekat sinode ataupun komunitas gitu ya, tapi kita menjadi satu kesatuan tubuh Kristus gitu ya. Jadi saya happy bertumbuh bersama di sini, meskipun banyak kekurangan Pak, karena memang kondisi apalagi pandemi begini ini kan sulit untuk ketemu, sulit untuk bicara, sulit untuk menjalin keakraban gitu ya, terbatas oleh kondisi online begini, tapi tidak mengurangi semangat, apalagi Pak Akid tadi yang sudah memberi kita ini ya semangatnya untuk kita. Thank you Pak Akid,
dan juga mungkin teman-teman yang lain silakan kalau ada yang mau bertanya. Halo juga Bro Renold yang udah lama nggak ketemu nih kita Bro Renold. Halo, Thank you salam. sudah hadir. Sorry telat banget. Apa kabar Bro? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Silahkan Bro Tony, saya kembalikan. Ya, terima kasih Bro Niko. Pak Akid, kalau mungkin mau menanggapi yang disampaikan oleh Bro Niko, silakan Pak. Ya, mungkin Pak Akid sebelumnya saya info acaranya mungkin sampai sekitar jam 9:30 Pak ya. Tapi setahu saya ada yang namanya perpanjangan waktu Pak Akid. Jadi Mbak, kalau mungkin mau menanggapi Pak Bro Niko, disampaikan Bro Niko baru saja Pak. Iya, dia hanya statement saja. Tapi di dalamnya itu bersyukur lah ya, bahwa kita ini jadi pemain ya, bukan penonton ya. Kita menjadi pelaku firman, bukan pendengar firman saja ya. Maka itulah suatu keadaan kalau diberi tugas tanggung jawab untuk menjadi presiden, memang kelihatannya kok saya ya, rasanya belum siap. Tapi tiada yang mustahil bagi Tuhan, atau Tuhan itu sudah mempersiapkan kita. Kalau kita mau menerimanya, pasti berbeda. Tapi kalau kita menolak terus, pasti berbeda juga. Maka pada saat ini, kalau tadi dia bilang bahwa kepingin juga seperti yang lain-lain, David dan sebagainya, untuk menjadi pengurus dan sebagainya, maka ini adalah harus kita wise juga ya. Kita minta kepada Tuhan. Seperti Tuhan bilang bahwa ladang sudah menguning ya, tuaian banyak ya, tetapi pekerja sedikit. Tapi bagi orang yang mau mendapatkan pekerja-pekerja itu, mintalah kepada Tuhan. Maka dari kita sendiri, kalau kita punya hati pelayanan yang tinggi, pasti Tuhan akan kirimkan orang-orang baru untuk masuk dan mengerti FGB, dan terus mau mengambil estafet, yaitu menjadi pemain atau pelaku firman, dan mau menjadi pengurus. Itu jawaban daripada saya. Tuhan Yesus Kristus berkati. Amin. Amin. Terima kasih Pak Akid. Amin. Terima kasih juga Bro Niko. Bro Renold mungkin ada yang mau disampaikan. Ya, saya paham Bro Renold bergabung setelah Pak Akid selesai sharing ya, mungkin ya tadi mungkin juga tadi Pak Bro Niko juga sedikit mungkin merangkum apa yang disampaikan oleh Pak Akid. Mungkin juga hanya ingin menambahkan sesuatu, mungkin yang tadi saya yang saya rasa sangat luar biasa berkesan bagi saya adalah bagaimana Pak Akid jadi seorang pengusaha yang saya tahu, dan kemudian waktu itu sedang dalam sedang melayani di luar kota, kemudian dihubungi oleh pekerja beliau, kurang lebih intinya infonya ke Pak Akid bahwa Pak Jokowi mau mampir seperti itu. Nah, yang luar biasa bagi saya, Pak Akid bilang ya kalau memang mau mampir ya silakan, tapi Pak Akid tidak akan mempengaruhi pelayanan Pak Akid seperti itu. Bro Renold. Nah, mungkin Bro Renold ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan terkait dengan terkait dengan kesaksian beliau, atau mungkin yang tadi kesaksian sharing dari Pak Akid yang juga tadi sempat didengar mungkin melalui yang lain. Silakan. Terima kasih. Ya, saya tidak ada pertanyaan ini sih, cuman tadi sepintas mendengar pertanyaan dari Pak Bram tentang anak-anak muda di masa online seperti sekarang. Nah, saya juga bingung nih, apa saya tergolong anak muda apa bukan? 39 masih muda apa bukan ya? Masih muda. Saya 61 masih muda. Masih milenial Bro, masih milenial. Berarti young at heart itu. Ya, saya kalau berenang masih 1 jam. Non-stop ya, non-stop. Ya, tadi pertanyaan tentang anak muda itu mungkin sedikit saya juga berpengalaman bahwa dulu memang perlunya kita mewartakan Injil, dan ya mungkin dari platform di internet juga ya. Artinya kan iblis menebar banyak duri, kita juga menebar kebaikan di dunia internet. Sama mungkin seperti Bro David melakukan video YouTube-nya juga menjangkau banyak jiwa sih. Ya, saya juga sedikit-sedikit mempraktekkan itu di sosial media, karena terus terang saya juga dulu adalah korban dari misinformasi yang beredar di internet ya. Karena begitu banyak
informasi yang salah tentang Injil, informasi yang salah tentang Kristus sendiri. Dulu saya tidak paham itu, saya pikir Kristus itu seperti yang banyak dicerita di film-film yang aneh-aneh lah, yang tidak sesuai dengan firman sebenarnya. Tetapi ya memang puji Tuhan, saya juga mau dibilang 80% iman saya tumbuh dalam kebenaran itu di luar dari Alkitab ya. Itu adalah dari sosial media dan YouTube. Karena banyak pengajaran-pengajaran yang saya suka itu seperti apologetik. Apologetik itu mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sudut ilmiah maupun pertanyaan-pertanyaan praktis sih. Kenapa sih kita perlu Yesus misalnya? Kenapa Yesus harus mati? Kan tidak banyak orang yang tahu. Banyak orang yang tahu Kristus, Yesus Kristus adalah Tuhannya orang Kristen, tetapi tidak banyak yang tahu tentang kenapa dia harus disalibkan dan lain-lain. Dan saya rasa sih sosial media penting sekali karena itu informasi yang mereka dengar tentang dunia ya. Ada banyak berhalanya, ada pamer ini, pamer itu, dan banyak yang menentang dengan Kristen, tetapi banyak juga ada banyak hamba-hamba Tuhan yang eksis di dunia platform YouTube maupun Facebook dan lain-lain. Jadi saya yakin dan percaya sih keselamatan itu kan karya Yesus Kristus sendiri. Jadi apapun dan bagaimanapun caranya, pasti anak-anak Tuhan akan, dombaku akan mendengar suaraku dan dia akan mengikuti aku. Dan saya percaya kita tebarkan firman saja di sosial media, dan kalau memang individu tersebut adalah dombanya Kristus, dia pasti akan mendengar dan mengikuti gembalanya. Gitu aja. Thank you Bro Renald. Saya boleh tambahkan juga Bro Renald ya. Jadi tadi sore saya bertemu dengan penatua saya juga berbicara tentang hal ini. Jadi memang media sosial itu luar biasa ya. Jadi habis dengar khotbah di gereja A, bisa pindah langsung ke gereja B, khotbahnya dengerin gitu ya. Nah, banyak sekali khotbah atau firman yang disampaikan gitu ya. Memang untuk anak muda diperlukan kreativitas yang kita minta, seperti Pak Kianto sampaikan, kita perlu juga berdoa minta hikmat dari Tuhan Yesus ya. Bagaimana kreativitas yang diperlukan gitu, karena banyak istilahnya ini zaman serba cepat, anak-anak muda juga kurang suka khotbah yang lama-lama gitu ya. Bagaimana kreativitas itu diperlukan sebagai pintu masuk untuk mereka mau mendengar, dan bukan sekedar mendengar, akhirnya mereka mengalami kehausan untuk baca firman. Karena seringkali dilihat rankingnya, yang bawa khotbah ini sampai didengar misal 10.000, wah ini bagus nih hamba Tuhan ini, sampai 10.000 viewer. Tapi dia hanya menjadi pendengar saja, seperti Pak Kianto katakan, sebagai penonton, bukan pemain. Ini bahaya sekali. Jadi memang Brother Renald, ini adalah kesempatan untuk bersepakat bersama Young Generation ya, berdoa. Kita juga berdoa, bersepakat di Full Gospel untuk benar Tuhan sediakan orang-orang yang tepat gitu ya, anak-anak muda yang dipenuhi dengan kreativitas Tuhan. Bagaimana cara menjangkau generasi yang lebih muda lagi, karena zaman ini udah serba cepat. Mungkin mereka seperti kita lihat di Amerika, negara yang lain gitu ya, gereja-gereja sudah jadi bangunan tua, bisa dilihat kebanggaannya hanya di 3D reality, istilahnya pakai teknologi LiDAR, bisa lihat zaman dulunya kayak gimana. Nggak sesuai kenyataan, gedung-gedung udah jadi pada kosong, dan anak-anak mudanya juga mungkin udah nggak pernah dapat pengajaran firman, mentoring, ya akhirnya begitu. Padahal dikatakan di Perjanjian Lama, tempelkanlah firman Tuhan itu di dinding-dinding, berbicara ketika engkau duduk dan makan bersama dengan anakmu. Nah, mungkin ini adalah keprihatinan setiap kita ya, bukan aja saya. Itu saja tambahannya. Terima kasih Pak Bram, terima kasih juga Bro Renald. Masih ada dua hal lagi, doa dan juga foto bersama sebelum kita masuk ke doa. Bro Niko. Oke, kita masuk sekarang ke sesi foto. Saya yang coba ya,
Oke, yang Bro Niko Boleh bisa? kita foto ya? Ya, boleh, Oke. ya, boleh. Silakan open kamera semuanya. Bro Simon. Ya, Be, siap. Bro Bani, B. Alex, BHK. Oke. Bebani mana Bebani nih? 1, 2. Oke, thank you. Sudah, Bro. Bro Simon bisa mungkin tutup dengan doa. Terima kasih sebelumnya ke Pak Akid dan juga Bro David yang sudah bersaksi dan juga sharing. Silakan Bro Simon. Ya, ada yang mau didoakan secara terkhusus, babe-babe yang berbahagia semuanya. Tetap doa buat Pak Agus ya, Bro ya. Pak Agus Teh, Bro. Siap. Yang kedugaan papanya meninggal hari Sabtu kemarin. Ya, thank you, Bro. Titip doa juga buat cicinya Bro Bobby sama istrinya Bro Reno tuh. Apa, Be? Tadi? Cicinya Bro Bobby sama istrinya Bro Reno. Istrinya Bobby namanya Noni dan istrinya Renault namanya Shirley. Ya. Noni tadi ya? Noni. Cicinya Bobby namanya Noni. Noni. Sedangkan istrinya Brother Renault namanya Shirley. Bro Reno gemuk banget sekarang ya. Korban. Korban PSBB, Bro. Belum ketemu. Gue udah lihat lu di sini gemuk banget. Gimana lo ketemu? Masih di Jakarta, Bro Renault? Masih di Jakarta. Oh iya. Tadi itu yang apa? Yang istri B. Reno atau B. Renault? Renault. Tadi. Ini Renault Renault. ya? Saya. Masih saudara Oh, dengan iya. Renault Panggabean. Oh iya. Siap. Ada lagi babe-babe sekalian yang mau didoakan? Kalau tidak ada, kita mulai doa ya. Ada lagi? Nggak ada ya? Yakin nggak ada ini? Wah. Pada diam semua ini. Oh ya, oke. Ya, mari kita siapkan hati kita. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau berdoa. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini Bapa. Kalau malam hari ini Tuhan kami bisa berkumpul bersama dengan babe-babe semuanya Bapak, itu semua karena karunia-Mu. Malam hari ini Tuhan, walaupun kami berjumpa secara virtual, tapi sukacita yang kami rasakan memang daripada Engkau, dan kami percaya Tuhan akan ada sesuatu yang baru setiap kami hadir di chapter BHI setiap Senin Bapak. Kami pada saat ini Tuhan ingin mengangkat doa-doa kami, tapi sebenarnya Tuhan, kami mohon kepada Engkau untuk menguduskan kami, menyucikan kami, segala dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan sepanjang hari ini Tuhan, baik itu sengaja, tidak sengaja, kepada teman, kepada sahabat, keluarga, mama, papa, bahkan kepada Engkau Bapa. Kami mohon ampun Tuhan, agar setiap kami Tuhan tetap layak di hadapan-Mu, dan Engkau selalu manggil kami sebagai anak-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan buat malam hari ini Tuhan telah diberikan sharing sama Pak Kianto Bambang yang dari Kalimantan Barat, Pontianak. Kami merasa terberkati Tuhan, dan kami percaya semua pekerjaan yang Kau lakukan akan Pak Kianto Bambang itu juga akan Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh aspek kehidupan hamba-Mu tadi Pak Kianto, dan mulai dari keluarga, bisnis, anak-anak, biarlah Engkau tutup bungkus semua dan kuasa darah-Mu Tuhan, dan Engkau curahkan berkat-Mu atas kehidupan mereka. Pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami ingin berdoa buat Pak Agus Teh yang baru saja Tuhan, kami sangat menyayangkan bahwa papanya telah meninggal dunia, telah Engkau panggil di surga Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus bersehati, biarlah papanya telah dipanggil, yang telah Engkau panggil Tuhan, dan semua keluarga yang ditinggalkan di bumi ini Tuhan tetap Engkau memberikan sukacita, dan yakinkan mereka Tuhan bahwa papanya sudah Engkau panggil dan sudah bersama Engkau di surga Tuhan, dan selalu bersukacita bersama Engkau. Kami juga mohon Tuhan biarlah Engkau tetap menjadi terang bagi kehidupan yang telah ditinggalkan oleh Pak Agus Tuhan.
mulai dari keluarga dimanapun berada Tuhan, mulai cucu-cucunya, anak-anaknya Tuhan, biarlah mereka percaya Tuhan bahwa keluarga yang telah Engkau panggil itu juga akan kembali kepada Engkau, dan biarlah mereka percaya Tuhan papanya Pak Agus itu sudah berada di samping Engkau. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat cicinya B. Bobby, itu ada Noni Tuhan, yang pada saat ini juga walaupun kami tidak mengenalnya Tuhan, tapi biarlah kami mengangkat doa ini kepada Engkau, memberkati seluruh aspek kehidupannya Bapa, apapun yang menjadi pergumulannya, biarlah Engkau menjadi Bapa di atas segala Bapa, dan Engkau memberikan solusi apapun yang menjadi pergumulan mereka. Kami juga berdoa buat istri B. Renold Tuhan, Shirley, begitu juga Tuhan apa yang dialami saat ini, mungkin mulai dari aspek kehidupannya Tuhan, keuangan, kesehatan, apapun Tuhan, biarlah Engkau juga Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat leader-leader BHI Tuhan, dimanapun mereka berada, kami percaya Tuhan setiap pergumulan itu Tuhan Engkau dengar, dan terlebih Tuhan Engkau jawab setiap pergumulan mereka. Kami juga berdoa buat kami yang malam hari ini datang, ada B. Tony Tuhan, B. Bram, B. Renold, B. Niko, B. Daniel, B. Peter, B. HK, B. David, Caniago, B. Alex Kurniawan, dan B. Bani. Kami Tuhan datang malam hari ini, hari Senin bukan hari yang gampang untuk kami datang Tuhan, tapi kami datang, kami ingin menunjukkan hormat pada Engkau Tuhan, kami ingin menunjukkan bahwa kami ini tidak ada apa-apanya, dan kami sadar Tuhan pergumulan kami itu hanya bisa terselesaikan dengan nama-Mu Tuhan. Maka daripada Tuhan Yesus, dengan kerendahan hati Bapa, apapun yang menjadi pergumulan kami Bapa, biarlah Engkau turut campur tangan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, memberkati juga negara kami yang pada saat ini Tuhan, mungkin banyak masalah Tuhan, Engkau memberkati anggota DPR, memberkati juga Presiden, Menteri-Menteri Tuhan, seluruh perangkat-perangkatnya Tuhan, biarlah Engkau memberkati pribadi lepas pribadi. Terlebih Tuhan Yesus, bagi yang belum mengenal akan Engkau, Engkau curahkan keselamatan menjadi bagian tiap kehidupan mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar lagi Tuhan kami akan beristirahat juga. Biarlah Bapa, kami mohon kepada Engkau Tuhan untuk memberkati kami, melindungi kami Bapa, agar malam hari ini Tuhan kami dapat beristirahat, dan besok hari kami dapat bangun, dan besok hari juga Tuhan sesuai dengan sharing tadi dari hamba-Mu bahwa kami ingin melayani Engkau, menjangkau jiwa Tuhan, dan tetap ajari kami Tuhan agar menjadi terang dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini doa permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Ya. Amin. Sekali lagi Thank Pak. you. Terima kasih yang hadir, Bro Niko, Abraham, Bro Sim. Thank you semuanya. Tony, Thank you. Pak Akid, terima kasih. Thank you semua. Terima kasih. Ebram, Bu Reno. Kak, semua, B. David. Sampai ketemu lagi minggu depan, brother. B. Pak Kianto Bambang. Sampai jumpa Pak di Kuburaya Pak. Thank you, Pak Alex. Thank you. Ya, shalom, Tuhan Yesus berkati. Bro David. Berkati. Bro David.